Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih sebuah panduan soal prinsip kedua, yang dikenal sebagai iman atau faith. Sumber kita ini menarik banget, menguraikan gimana keyakinan buat achieve hasrat itu bisa kita kembangkan secara sadar, bukan sesuatu yang ditunggu datang gitu aja. Nah, misi kita bareng Anda kali ini, ya memahami gimana iman dalam konteks ini ya, bukan sekedar harapan pasif. Betul. Tapi, ini lebih ke kondisi mental yang kuat, keyakinan mendalam yang bisa secara aktif kita tanamkan ke pikiran buat achieve tujuan. Oke, mari kita gali lebih dalam yuk. Hal pertama nih yang langsung bikin saya penasaran dari panduan ini. Ternyata iman itu bisa di-build, bukan sesuatu yang kayak dikasih atau datang sendiri. Iya. Disebutnya ini kondisi pikiran yang bisa kita kembangkan secara conscious. Gimana tuh persisnya? Ya, ini inti gagasannya kan. Panduan ini menekankan ada dua fondasi utama buat nge-build-nya. Pertama ada repeated affirmation. Jadi kita menyatakan tujuan kita berulang-ulang secara konsisten gitu ya ke diri sendiri. Idealnya sih pagi dan malam. Oke. Terus yang kedua, powerful visualization. Artinya, kita membayangkan seeing diri kita seolah-olah udah achieve tujuan itu. Gambaran mentalnya harus vivid dan detail, kalau bisa libatin semua indera. Nah, proses ini tuh connected banget sama prinsip auto-suggestion, yang pada dasarnya yaitu mekanismenya buat building iman itu sendiri. Oke, jadi ini bukan sekedar ngulang kata-kata kosong aja dong ya. Soalnya sumber ini juga nekenin banget peran krusial dari feeling atau emosi. Nah, itu dia. Katanya afirmasi sama visualisasi itu nggak bakal efektif kalau nggak accompanied sama genuine feeling. Kenapa emosi ini jadi sepenting itu ya? Ini nih bagian yang fascinating. Pikiran bawah sadar kita, subconscious mind, itu kan tempat keyakinan tertanam ya. Ternyata dia lebih gampang diinfluence oleh emosi daripada logika murni. Oh gitu. Feelings make beliefs more real and powerful. Jadi pas Anda repeat pernyataan tujuan, Anda harus feel seolah-olah udah succeeded. Harus ngalamin emosi positifnya, kayak senengnya, leganya, dan embody confidence seolah udah punya gitu. Iman inilah yang bantu ngasih muatan emosionalnya. Masuk akal, masuk akal. Ini dijelasin juga pakai contoh praktisnya ya. Ya? Metode 6 langkah buat obtaining wealth, Iya. itu kan? Di langkah ke-6, the faith step, itu secara eksplisit diminta buat baca pernyataan tertulis 2 kali sehari, sambil see dan feel diri kita seolah udah possess uangnya. Benar sekali. Metode itu cerdas banget. Dia combines repeated affirmation, itu yang baca pernyataan, terus integrates visualization, see diri Anda, dan juga includes emotional engagement, feel diri Anda. Kombinasi lengkap ya. Iya, kombinasi ini tujuannya ya buat building keyakinan atau iman bahwa tujuan itu bakal achieve. Dengan doing ini secara konsisten, kita kayak ngeplan rencana itu ke subconscious mind lengkap dengan positive emotional charge. Dan dampaknya ternyata nggak cuma sampai di situ ya. Iman juga digambarin sebagai fondasi yang nge-strengthen prinsip-prinsip lainnya. Betul. Misalnya, dia support pengambilan keputusan, decision making, yang efektif karena ngasih courage dan ngilangin ragu. Terus juga bangun persistensi sejati. Bahkan ningkatin prinsip lain kayak specialized knowledge sama organized planning. Jadi kayak bensinnya gitu ya. Tepat. Kalau kita connect ini ke bigger picture nih, ini nyambung langsung sama yang sering disebut The Great Secret-nya Napoleon Hill itu. Oh ya. Yang mana tuh? Yang bilang apapun yang can be believed oleh pikiran manusia, can be achieved oleh pikiran manusia. Nah, iman ini memungkinkan itu terjadi. Caranya? Dengan transforms mere desires jadi keyakinan absolut. Ini yang nyiptain kondisi mental buat achievement. Dan ngaktifin pikiran bawah sadar buat mulai find solutions dan jalan keluar. Bahkan pas kita lagi hadapin rintangan gitu. Panduan ini juga cukup praktis ya, ngasih langkah harian gitu. Kayak afirmasi pagi sama review malam, sekitar 10-15 menit. Fokus utamanya di visualize sama feel. Iya. Ada juga penekanan soal mental conditioning. Aktif ngilangin ragu, feed your mind dengan cerita sukses, dan hindari pengaruh negatif. Bener ya? Betul, dan disebutin juga tuh common obstacles-nya, kayak keraguan yang suka nyelip, atau praktek nggak konsisten, kurangnya koneksi emosional pas visualisasi, sama lingkungan negatif. Nah, itu sering tuh. Iya kan? Tapi solusinya juga diurai kok, kayak kita fokus ke small wins buat bangun momentum, bikin jadwal rutin, nemuin kenapanya yang kuat di balik tujuan, sama secara sadar ngontrol mental diet kita dari hal negatif. Oke,
Jadi, kalau kita coba tarik kesimpulan nih ya, inti sari dari obrolan kita berdasarkan sumber ini. Pertama, iman itu learnable, bisa dipelajari dan dikembangin, bukan bakat. Sip. Kedua, emosi itu essential. Tanpa feeling yang tulus, afirmasi sama visualisasi kurang nendang. Penting banget itu. Ketiga, pengulangan atau repetition yang konsisten itu builds belief seiring waktu. Proses ya. Dan keempat, iman yang kuat pada akhirnya itu enables action, mendorong kita ambil tindakan nyata. Benar. Jadi nggak cuma di pikiran aja. Oke, nah sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Berdasarkan panduan ini, satu tindakan kecil tapi konsisten, apa yang bisa Anda mulai lakuin hari ini? Untuk secara sadar, mulai build belief terhadap satu hasrat spesifik Anda. Dengan fokus utama, buat benar-benar merasakan pencapaiannya itu. Coba direnungan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.